Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Pada video kali ini kita akan lanjutkan ke pembahasan tentang isi ataupun struktur dari folder project Yanout versi 3 ya. Jadi secara umum kalau kita lihat di foldernya itu uh, dia di bagian config ada namanya file ionout.php. Nah, di sini merupakan file utama dari si Ionout ini, selain nanti ada di bagian juga yang namanya folder libraries, namanya adalah file ionout.php. Oke, kita bahas dulu untuk di file ionout di folder config ya. Nah, ini bagian yang paling paling sering dipakai kalau kita ingin mengabaikan bagian-bagian lain seperti nama database secara default di sini, users, group, kemudian users group dan login items ini sangat jarang kita modifikasi, dengan juga di bagian users dan group di sini. Nah, kita akan langsung saja lompat kepada bagian nanti, yaitu di bagian sini. Jadi mulai dari saya title ini. Nah, sini akan saya jelaskan sedikit di bagian atasnya. Dia Ionout versi 3 ini menggunakan enkripsi yang namanya bcrypt, ataupun hashnya itu metode hashnya adalah bcrypt. Nah, untuk pilihan dia menyediakan dua, bcrypt ataupun argon 2. Jadi kalau mau mengganti argon 2 juga nggak masalah, tapi karena saya nggak mau modifikasi lagi, ya sudah kita pakai yang bcrypt saja. Kemudian di bagian bawah ada yang namanya site title, admin email, dan seterusnya. Ini merupakan konfigurasi yang mungkin akan sering diubah. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat juga dari setiap masing-masing baris codingan ini itu ada komentar yang di sebelah kanan. Nah, di sini sudah lumayan jelas ya diberitahu maksud dari konfigurasi ini apa. Contoh saya title. Jadi di sini adalah example.com. Kita bisa manggil nama websitenya ataupun nama projectnya. Nah, biasanya nanti saya title ini digunakan untuk melakukan pengiriman email sebagai salah satu komponennya. Misalkan ingin memberi nama dalam sender ataupun pengirim email tersebut. Kemudian admin email ini nanti kita atur ya sebagai nama email yang valid ya, bukan yang asal-asalan. Kemudian default group di sini sebagai members. Jadi kalau sudah lihat di bagian struktur database-nya, di sini bagian groups itu adalah members, itu sebagai yang default. Kalau misalkan ada penambahan user baru oleh admin tanpa kita memodifikasi bawaan dari Ionout versi itu sendiri. Nah, kemudian di bagian admin group itu adalah admin. Jadi di sini sudah diberitahu default administrator group username. Oke, jadi gunakan name. Jadi ambil file name yang di sini. Oke. Kemudian identity. Identity ini berguna untuk mengatur kita mau pakai field ataupun kolom mana yang digunakan sebagai patokan untuk login. Nah, di sini dia menggunakan email ya. Jadi kalau mau mengganti misalkan di users, ini ada username, tinggal ganti saja menjadi username di sini. Jadi saat kita mau login, kita menggunakan username. Nah, tapi di sini kan secara default identity-nya adalah email. Jadi nanti loginnya itu menggunakan email. Nah, kemudian config min password length. Di sini maksudnya adalah minimum karakter ataupun jumlah karakter paling sedikit yang harus dimasukkan oleh seseorang dalam memasukkan passwordnya. Di sini adalah nilainya adalah 8. Oke. Di sini sudah dijelaskan semua. Email activation di sininya statusnya adalah false. Nah, secara sederhana ada namanya true atau false. Jadi di sini ada false, ini ada true. Simpelnya adalah kalau true itu adalah iya atau benar, kalau false itu tidak atau salah. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengaktifkan fitur email activation, jadi ketika seorang mendaftar di website Anda, kemudian perlu diwajibkan untuk konfirmasi via email, maka di sini atur menjadi true atau diganti menjadi true ya. Nah, jadi tinggal langsung diganti saja. Nah, kemudian di bagian manual activation, di sini sama seperti pada bagian email activation, tapi ketika admin
nanti bisa lihat ataupun mengubah status dari si usersnya, walaupun nanti kalaupun ini juga diganti menjadi true, manual activationnya itu menjadi true juga, yang secara logika si user itu harus mengklik link aktivasi akun via email, kemudian manual activationnya itu dinyatakan sebagai true juga, berarti dia harus secara manual mengaktifkan akunnya oleh si super admin oleh admin. Nah, walaupun nanti juga si user bisa lakukan konfirmasi via email ya. Nah, remember users ini kalau kita lihat keterangannya, allow users to be remembered and enable auto login. Jadi digunakan untuk sebagai auto login. Kalau mau dinyatakan sebagai true ya kita atur saja. Nah, user expire ini masa ataupun batas waktu untuk dilakukan remember user. Jadi di sini kan udah keterangan nih, dia berdasarkan seconds atau detik. Kalau misalkan dinyatakan ataupun diisi sebagai 0 ataupun 0 di sini, maka kita harus lihat lagi di bagian session expiration di coordinator session config. Nah, jadi kalau kita lihat di bagian config di sini ada namanya session session mana di sini. Nah, session expire di sini. Jadi kita harus atur, ini kan 7200 nih. Kalau misalnya kita buka kalkulator online second to minute, ini tadi 7200 detik. Berarti 2 jam ya, 120 menit di sini. Nah, jadi selama 2 jam maka sessionnya akan terhapus. Kalau misalkan kita melakukan pengaturan yang namanya tadi mana ini? False ya. Sorry, di sini tadi 0. Jadi kalau kita melakukan 0 maka dia akan mengikuti pengaturan di session config dari coordinator. Tapi kalau kita atur di sini 86.500, yang kurang lebih itu 86.500. Itu kurang lebih kalau kita lihat jam 24 jam ya. Jadi satu hari itu 1 kali 24 jam. Jadi dia akan mengingat user tersebut dalam 1 hari. Kemudian user extend on login. Nah, istilahnya memperpanjang, extend the user's cookies every time they auto login. Jadi ketika dia login lagi, maka akan ditambahkan masa expirednya tadi. Nah, di sini dinyatakan sebagai false ya. Kalau mau dinyatakan sebagai true bisa saja. Kemudian track login attempts. Ini mencatat berapa kali mereka gagal login. Di sini sudah disebutkan track the number of failed login attempts for each user or IP. Jadi akan dicatat ataupun di track per IP ataupun per usernya ya. Kemudian track login IP address, di sini akan mencatat IP addressnya. Jadi ini abaikan saja, siap kita atur menjadi true saja supaya ketahuan nanti. Karena nanti kita juga gunakan itu untuk mengunci akun si usersnya. Kemudian maksimum login attempts ini maksimum 3 kali ya. Jadi kalau 3 kali salah login, maka dia akun yang dia miliki akan otomatis dikunci. Kemudian logout time di sini 600, dikuncinya itu sebanyak 600 detik. Kalau kita lihat menit itu 10 menit ya. Jadi akunnya akan dikunci selama 10 menit. Nah, kalau mau langsung di set aktif itu bisa juga melalui dari admin untuk mengaktifkan kembali akunnya. Kemudian di sini forgot password expiration, masa expire ataupun masa berlaku dari lupa passwordnya. Jadi check timer ini nilainya 0. Kalau kita baca the number of seconds after which session is checked. Jadi gunanya untuk mengecek session yang ada di sistem ataupun di Note 3 ini. Jadi kalau keterangan sini leave 0 if you don't want session to check. Jadi kalau nilainya 0 maka tidak perlu melakukan pengecekan ulang sessionnya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini saja. Di bagian bawah session hash ini bakalan jarang sih untuk dimodifikasi. Kemudian kalau di sini ada bagian yang namanya use GE email. Keterangannya di sini ataupun nilainya adalah false. Kalau kita lihat di sini send email using the boolean GE email class. If false, it will return the code and the identity. Nah, jadi
kalau kita menyatakan ini false, maka dia akan menggunakan pengaturan yang di atas ini. Oke, bagian dari apa namanya admin email, kemudian apalagi di sini tadi identity-nya. Oke, jadi dia akan mengambil patokannya di sini. Kemudian kalau mau diatur menjadi true, maka setel di email config ini juga untuk konfigurasi tambahannya. Jadi kita akan menggunakan si library dari CodeIgniter. Selanjutnya adalah email templates. Email templates ini kalau kita lihat sudah jelas di sini foldernya adalah out email. Kemudian ada email activate, dia untuk mengambil template-nya. Jadi kalau kita lihat di bagian views itu ada yang namanya out, kemudian email. Nah, di sini ada dua ya, activate.tpl.php sama forwardpassword.tpl. Jadi dia mengambil ke dalam folder ke dalam directory ini. Jadi kalau kita lihat activate.tpl isinya seperti ini. Ini saya tutup dulu. Oke, jadi kurang lebih seperti inilah. Ini saya minimize dulu. Isi dari si apa namanya activate.tpl.php. Nah, kemudian di bagian bawahnya lagi adalah email forgot password. Posisinya sama tadi. Di bagian bawahnya di sini isinya untuk memberikan template informasi dalam format kata ya ataupun teks yang sudah disediakan oleh Yanout beserta dengan language ataupun bahasanya. Di sini sudah kita lihat email forgot password heading. Nanti akan saya jelaskan ini dia mengambilnya dari mana. Kemudian di bagian bawahnya ini untuk message delimiters. Jadi istilahnya ada untuk pesan pembuka dan penutup. Jadi kalau di sini kita bisa lihat kan message start delimiter awalnya dia menggunakan P dan penutupnya adalah tag penutup P. Kalau kita ingin menambahkan misalkan dengan alertnya bootstrap itu bisa. Tinggal nanti masukkan saja di sini div class alert dismissible misalkan. Kemudian nama ataupun kelas tambahannya yaitu alert danger, nanti akan otomatis kita tambahkan juga di bagian sini. Jadi kurang lebih seperti itu, nanti akan coba kita terapkan untuk modifikasi ya, tapi ini harus kita install dulu ataupun kita masukkan dulu assets dari si ya, bootstrapnya. Kurang lebih seperti itu. Sama juga untuk bagian error ya, jadi message dan error ini sama saja. Kalau message ini biasanya untuk misalkan dalam bentuk session, misalkan berhasil login, kemudian apalagi ya contohnya selain berhasil login, bukannya informasi yang menyatakan sukses ataupun gagal dalam format pesan message. Jadi kita bisa menggunakan session. Kalau error ini biasanya dalam penggunaan form validation. Oke, kita sudah bahas untuk yanout.php di folder config ya. Saya akan lanjutkan saja si library yanout ini di video selanjutnya. Jadi silahkan lanjut lagi di video selanjutnya.